Setelah setahun Donald Trump memulai masa jabatan keduanya sebagai Presiden Amerika Serikat, janji kampanye anti perang yang dulu menjadi daya tarik utama kini justru berbalik menjadi sumber tekanan politik. Trump yang berulang kali bersumpah akan mengakhiri perang di luar negeri dan mengedepankan prinsip America First dinilai semakin menjauh dari komitmen tersebut. Bagi Partai Demokrat, perubahan arah kebijakan ini membuka peluang besar. Para pemimpin partai oposisi melihat langkah-langkah Trump di panggung global berpotensi menjadi senjata politik yang efektif menjelang pemilu paruh waktu 2026. Kampanye tekanan militer terhadap Venezuela yang berpuncak pada penangkapan Nicolas Maduro pada awal Januari 2026 serta upaya agresif Trump untuk mengambil alih Greenland menjadi contoh utama yang disorot Demokrat. Dua isu ini dinilai mencerminkan kontras tajam antara janji kampanye dan realitas kebijakan yang dijalankan Gedung Putih. Partai Demokrat menilai langkah-langkah tersebut tidak hanya beresiko secara geopolitik, tetapi juga mengabaikan masalah utama yang dirasakan pemilih di dalam negeri, terutama soal keterjangkauan biaya hidup. Menjelang pemilu paruh waktu November 2026, Demokrat menempatkan isu ekonomi dan biaya hidup sebagai fokus utama. Mereka berupaya mengaitkan petualangan militer di luar negeri dengan dampaknya terhadap anggaran negara dan kehidupan sehari-hari warga Amerika. Narasi yang dibangun menekankan bahwa perhatian dan sumber daya negara seharusnya diarahkan untuk menekan harga kebutuhan pokok, bukan membiayai operasi militer di luar negeri yang dinilai tidak mendesak. Dalam beberapa pekan pertama 2026, catatan kebijakan luar negeri Trump semakin dipertanyakan. Sepanjang 2025, Amerika Serikat tercatat melakukan kampanye pengeboman di sejumlah wilayah, mulai dari Yaman hingga Karibia. Aset militer AS juga masih ditempatkan di sekitar Venezuela dengan wacana pengamanan sumber daya militer terus bergulir. Sementara itu, ancaman penggunaan kekuatan militer untuk merebut Greenland menimbulkan kekhawatiran serius bahkan di kalangan sekutu Republik. Sejumlah pihak menilai langkah tersebut berpotensi merusak fondasi aliansi NATO dan hubungan AS dengan Eropa. Pemerintahan Trump berusaha menghubungkan kebijakan luar negeri dengan isu ekonomi domestik. Akses terhadap minyak Venezuela dan potensi eksploitasi sumber daya alam Greenland diklaim penting bagi keamanan nasional dan stabilitas harga energi. Namun, banyak pengamat menilai argumen tersebut lemah dan sulit dirasakan langsung oleh pemilih. Bagi sebagian besar warga, dampak kebijakan luar negeri ini belum terlihat dalam perbaikan nyata pada biaya hidup sehari-hari. Sebuah jajak pendapat terbaru menunjukkan meningkatnya ketidakpuasan publik terhadap pendekatan kebijakan luar negeri Trump. Mayoritas responden menyatakan tidak setuju dengan intervensi militer yang dinilai berlebihan, terutama di kalangan pemilih independen yang menjadi kunci perebutan suara. Dukungan terhadap upaya mengakuisisi Greenland juga tergolong rendah, dengan sebagian besar warga menolak penggunaan kekuatan militer untuk tujuan tersebut. Meski peluang politik terbuka, tantangan juga membayangi Partai Demokrat. Para analis menilai pesan yang disampaikan Demokrat harus mampu mengaitkan kebijakan luar negeri dengan dampaknya secara langsung terhadap kehidupan pemilih, bukan sekadar kritik normatif. Dengan pemilu paruh waktu masih beberapa bulan lagi, dinamika politik dapat berubah cepat. Namun satu hal jelas, janji anti perang Trump yang dulu menjadi kekuatan kini berpotensi menjadi titik lemah, sekaligus ujian bagi Demokrat untuk membuktikan apakah mereka mampu menawarkan alternatif yang benar-benar meyakinkan bagi publik Amerika.